اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimakumullah. Senantiasalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal saleh kepadanya, dengan keteguhan iman kita kepada Allah taala, karena sesungguhnya perbuatan demikian akan menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah." Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Amalan-amalan saleh yang kita kerjakan merupakan syiar, merupakan tanda-tanda dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengagungkan tanda-tanda syiar-syiar Allah taala merupakan cerminan dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian sesungguhnya siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah taala, maka sesungguhnya merupakan dasar dan juga cerminan yang ada dalam hatinya, ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Syekh Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah taala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syiar-syiar di sini yaitu adalah a'lamuddin, tanda-tanda dari agama yang berupa ibadah-ibadah, yang berupa sembelihan, yang berupa ibadah haji dan berbagai macam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah taala yang bertakwa, yang melakukan amal-amal saleh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Terlebih saat ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, yang merupakan pintu masuk untuk menuju pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari yang merupakan musim terbaik untuk melakukan amal ibadah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashri." Tidak ada amalan-amalan yang lebih Allah cintai pada hari-hari tersebut melainkan pada 10 pertama dari Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidak juga lebih utama atau tidak juga dikalahkan oleh jihad di jalan Allah taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi dzalika min syai'." Kecuali ada orang yang keluar jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya dan dia tidak lagi kembali ke rumahnya, dia wafat dalam keadaan syahid. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita rahmat, memberikan pada kita semua kesempatan dengan adanya hari-hari yang terbaik, hari-hari yang dilipat gandakan amal soleh, hari-hari di mana amal soleh yang biasa kita lakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini secara zahir lebih utama dibandingkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Mengapa demikian? Kata beliau, karena Nabi SAW menggunakan kata min, kata dari dalam lafaz hadis tersebut secara umum. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai dari 10 pertama Dzulhijjah. Maka menunjukkan bahwasanya hari-hari yang lainnya dari sepanjang tahun
tidak bisa mengalahkan 10 pertama dari Dzulhijjah, termasuk bulan Ramadan. Namun sebagian ulama lain mengatakan bahwasannya 10 hari paling utama di sisi Allah Ta'ala adalah Dzulhijjah. Namun 10 malam yang paling utama di sisi Allah Ta'ala adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dari hadis tersebut juga dapat kita temukan bahwa amalan yang dilakukan di 10 dari Dzulhijjah ini lebih baik, lebih dicintai Allah Ta'ala dibandingkan jihad di jalan Allah Ta'ala. Ketika para sahabat bertanya, wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, meskipun orang yang keluar jihad di jalan Allah ya Rasulullah, maka Nabi membenarkan, iya, meskipun ada orang yang jihad di jalan Allah, maka amalan-amalan 10 pertama Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang syahid. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW telah menegaskan, afdalun nasi, orang yang paling utama, mukminun yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa malih. Seorang yang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka kalau kita lihat dalam ayat, dalam hadis yang lain, kita juga dapat temukan dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan keistimewaan dari 10 pertama Dzulhijjah. Yang pertama, kalau kita buka dalam Al-Quran, dalam surah ke-107 atau surah Al-Fajr, maka Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tersebut bersumpah dengan 10 pertama dari Dzulhijjah. Allah berfirman, wal fajar, demi waktu fajar, walayalin asyar, dan demi lail asyar atau demi malam 10. Para mufassirun mengatakan, meskipun di dalam ayat tersebut digunakan kata lail malam, namun dalam bahasa Arab terkadang malam itu menunjukkan siang harinya. Sehingga tafsiran dari ayat ini adalah dan demi 10 hari. Dan mayoritas para mufassirun, jumhur mengatakan bahwasanya 10 pertama dari malam dari bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari-hari atau sesuatu dalam sumpahnya dalam Al-Quran, ini menunjukkan keutamaan dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sumpah. Kemudian berikutnya, kalau kita temukan pada hari-hari ke-9 atau hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah, maka kita temukan di dalamnya terdapat hari Arafah, yang merupakan hari yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairu du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Dan Arafah atau wukuf di padang Arafah merupakan bagian dari rukun haji yang paling utama. Apabila seorang yang berhaji dan tidak mendapati wukuf pada Arafah, maka dia harus mengulanginya pada tahun yang akan datang. Nabi SAW bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu intinya ada pada Arafah. Ini menunjukkan bahwa 10 pertama Dzulhijjah merupakan hari-hari yang istimewa, karena di dalamnya terdapat hari Arafah yang merupakan hari-hari yang terbaik, yang merupakan bagian dari rukun haji yang paling utama. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian pada hari ke-10 dari Dzulhijjah, di dalamnya terdapat hari Nahar atau hari sembelihan, yang merupakan hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamu ayyami 'indallah, afdalul ayyami 'indallahi yaumun nahri. Yang paling utama dari hari-hari di sisi Allah Ta'ala adalah hari Nahar, yaitu hari sembelihan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Setelah kita mengetahui kedudukan dari 10 pertama Dzulhijjah, keutamaannya beserta dengan dalil-dalilnya, maka apa sikap kita yang akan bertemu dengan 10 Dzulhijjah ini? Maka yang pertama kali adalah kita senantiasa bertaubat, senantiasa membersihkan hati kita, senantiasa meminta ampunan Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Karena seseorang yang akan menjumpai musim-musim kebaikan, hendaknya dia membersihkan hatinya, sehingga kelak ketika dia masuk pada 10 atau ketika masuk pada musim-musim ibadah tersebut, dia masuk dalam keadaan semangat, dia masuk dalam 10 Dzulhijjah tersebut dengan keadaan hati yang bersih dan mampu melakukan amal-amal soleh, mampu mendapatkan keuntungan-keuntungan yang ada pada 10 pertama dari Dzulhijjah. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.
dan bertaubatlah wahai kalian orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang beruntung. Agar kita semua mendapatkan keutamaan dan amalan-amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, persiapan yang hendaknya kita lakukan dalam diri kita adalah menjauhi perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa akan menghalangi seseorang melakukan amal soleh. Kita lihat bagaimana seorang tabi'in Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inni hurrimtu qiyamul laili 5 ashhurin bidzanbin adnabtuhu. Aku pernah tidak mampu melaksanakan qiyamul lail selama 5 bulan karena disebabkan adanya dosa yang pernah aku lakukan. Maka kita jauhi dosa-dosa sebelum kita memasuki 10 pertama Dzulhijjah, agar Allah perkenankan kita untuk bisa melakukan amal-amal soleh pada bulan tersebut, pada hari-hari tersebut, sehingga mendapatkan keutamaan dan keberuntungan di dunia dan juga akhirat. Kemudian apa yang perlu kita persiapkan? Kita persiapkan niat yang kuat, kita persiapkan azam, kita persiapkan hati kita yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan soleh itu tergantung bagaimana niat yang mendahuluinya. Apa yang dia maksudkan, untuk apa dia melakukan ibadah tersebut. Kalau bukan karena Allah Ta'ala, maka kesia-siaan yang akan dia dapatkan. Ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi Allah SWT pernah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan petunjuk kepada dia, kami berikan hidayah kepada dia, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik, yang melakukan amal ibadah didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah taala yang mampu menempatkan 10 Dzulhijjah pada hati kita, yang mampu mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan 10 pertama dalam bulan Dzulhijjah ini dengan senantiasa bertaubat dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, dan senantiasa mentuluskan, mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi azimul ihsan wasi'ul fadli wal judi wal imtinan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ikhwatal iman rahimakumullah. Setelah kita mengetahui kedudukan daripada 10 pertama Dzulhijjah, dan kita tahu persiapan apa yang ada dalam diri kita yang hendak kita hadirkan dan kita fokuskan untuk bertemu dengan 10 pertama Dzulhijjah, maka kita perlu tahu juga amalan-amalan apa yang menjadi target kita untuk kita lakukan pada 10 pertama Dzulhijjah. Yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Hal ini berdasarkan daripada apa yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a min Dzulhijjah, bahwa Rasulullah SAW terdahulu beliau berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. 9 hari beliau berpuasa, dan ini adalah puasa yang paling utama yang dia lakukan semenjak hari pertama, kedua, dan seterusnya sampai dengan 9 Dzulhijjah. Namun ada kalanya seseorang terhambat, atau ada mungkin yang belum mampu melakukannya, maka dia bisa mengambil 3 harinya. Semisal dia melakukan pada tanggal 7, 8, dan 9 Dzulhijjah, dia menjadikan 3 hari tersebut juga bagian daripada berpuasa 3 hari setiap bulannya. Dan adapun dia tidak mampu juga, maka dia bisa melakukan puasa Senin dan Kamis. Ataupun dia juga tidak mampu, maka jangan tinggalkan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau pada hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain." Puasa pada hari Arafah akan menggugurkan dosa 2 tahun, madhiyah wa mustaqbalah, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka janganlah kita ketinggalan kesempatan yang begitu berharga ini. Ikhwatal iman rahimakumullah.
Kemudian amalan yang kedua yang bisa kita lakukan, yang bisa menjadi prioritas kita nanti di 10 pertama Dzulhijjah adalah senantiasa membasahi lisan kita dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih dan juga dengan takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilaihi al-'amalu min hadhihi al-ayyamil 'ashri." Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah dan Nabi Allah cintai melakukan amal soleh dari 10 pertama Dzulhijjah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'aktsiru fihinna min at-tahlil wat tasbih wat tahmid wat takbir." Maka perbanyaklah kalian di hari-hari tersebut dengan melakukan tahlil, ucapan la ilaha illallah, dengan tahmid mengucapkan alhamdulillah, dengan tasbih mengucapkan subhanallah, dan dengan takbir mengucapkan Allahu akbar. Karena ucapan-ucapan tersebut adalah berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan, yang menjadi prioritas kita adalah kita melakukan berbagai amalan-amalan soleh yang mampu kita lakukan. Apakah itu sedekah, apakah itu bacaan Quran, apakah itu qiyamul lail atau salat-salat sunnah. Kita perbanyak amal-amal ibadah dengan berbagai macam bentuknya pada 10 pertama Dzulhijjah. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala ketika masuk pada 10 pertama Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan. Beliau begitu banyak melakukan ibadah hatta ma yakadu an yaqdiru 'alaiha. Sampai-sampai beliau itu keletihan, sampai tidak mampu lagi melakukan banyak ibadah. Dan beliau memberikan pesan kepada kita, la tutfi'u surujakum layalil ashri. Janganlah kalian padamkan lampu-lampu kalian pada malam-malam 10 pertama dari Dzulhijjah. Artinya apa? Bangun di malam hari. Artinya kita jadikan malam tersebut sebagai malam-malam untuk beribadah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan pada 10 pertama Dzulhijjah adalah pada hari ke-10 nanti kita merayakan hari raya Idul Adha. Sebuah hari yang merupakan hari yang terbaik, hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ganti bagi orang-orang tatkala di Madinah yang mereka dahulu biasa mengagungkan 2 hari-hari yang diagungkan di masa jahiliyah. Maka Nabi bersabda, "Qad abdalakumullah bihima khairun minhima." Allah telah mengganti pada kalian 2 hari yang lebih baik dari 2 hari yang kalian agungkan semasa jahiliyah, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, amalan yang bisa menjadi prioritas kita pada 10 pertama Dzulhijjah adalah melakukan ibadah sembelihan atau kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ma'amila adamiyun min amalin, tidaklah adalah seorang anak Adam yang melakukan amalan fi yaumin nahri, pada hari raya Idul Adha atau pada hari sembelihan, min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah, daripada menyembelih. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, dan sesungguhnya sembelihan tersebut nanti hari kiamat akan datang bi asy'ariha bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha, akan datang bulu-bulunya, akan datang tanduk-tanduknya, dan akan datang kuku-kuku dari hewan sembelihan tersebut menjadi saksi bagi orang yang menyembelihnya ketika di dunia. Wa inna dama, dan sesungguhnya darahnya, yaqa'u minallahi bimakanin, akan sampai kepada Allah Ta'ala keridhoannya, qabla an yaqa'a minal ardh, sebelum darah tersebut menetes ke tanah tatkala dia menyembelihnya. Maka Nabi bersabda, fatibu biha nafsan, maka bersihkanlah diri kita dengan melakukan sembelihan kurban. Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, inna afdalal wariq in ma unfiqat wariqun, tidaklah ada harta uang yang disedekahkan, afdalu, yang lebih utama, min nahiratin fi yaumin idi, dibandingkan atau selain daripada sembelihan yang dia lakukan tatkala pada hari raya Idul Adha. Ikhwatal iman rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah taala yang mampu nanti pada 10 pertama Dzulhijjah banyak berpuasa, yang mampu banyak membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan takbir, dengan tasbih dan tahmid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah taala yang mampu melakukan berbagai macam ibadah di 10 pertama Dzulhijjah dan mampu sampai pada hari Idul Adha dan melakukan sembelihan dan menjadikan sembelihan tersebut sebagai kendaraan kita, sebagai saksi kita untuk masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal
beriman rahimakumullah, ingatlah bahwa kehidupan yang ada di dunia ini tidaklah selamanya, bahwa nikmat sehat, bahwa nikmat hidup, nikmat kekayaan, kecukupan, dan nikmat muda, masa sehat semuanya adalah nikmat yang nanti akan tergantikan. Yang sehat akan sakit, yang muda akan tua, yang memiliki kelapangan akan mengalami masa kesulitan, yang memiliki waktu luang akan ada kesempitan, dan yang hidup saat ini akan menjumpai kematiannya. Maka pergunakan kesempatan-kesempatan ini untuk melakukan amal soleh, khususnya tatkala kita bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa damir a'daka a'da din ya dzal jalal wal ikram. Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma aslih ahwala ulatil muslimin li tabi'ika wa sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.